Hai anak-anakku semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat semuanya ya. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama materi pelajaran yang ke-8. Tentang apa ya? Tentang Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Tujuan kita belajar hal ini adalah 1. Memahami dan menjelaskan makna 10 perintah Allah yang disampaikan melalui Musa kepada umat Israel. 2. Mengimani 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup yang selalu relevan dalam setiap zaman. 3. Memahami bahwa manusia membutuhkan peraturan untuk menjamin kehidupan bersama supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, mari kita mulai. Anak-anak pastinya dong di antara kalian mengenal tentang sebuah peraturan. Di mana sih kita bisa menemukan ada peraturan-peraturan dalam hidup kita? Ada di berbagai tempat nih, ada di rumah, di sekolah, di masyarakat, di gereja, dalam berbangsa dan bernegara, dan dimanapun kita berada pasti ada peraturan. Lalu apa sih kok mesti ada peraturan ya? Karena kan kita hidup bersama nih. Kalau tidak ada aturan, nanti kita bisa semau-mau kita sendiri melakukan apa keinginan kita. Padahal di sekitar kita ada orang-orang lain juga. Nah, kalau maunya sendiri-sendiri yang diikuti, wah, tidak akan ada hal baik, nanti adanya perselisihan, pertengkaran, begitu ya. Maka penting adanya peraturan. Nanti kalian bisa temukan nih, boleh dituliskan di buku tulis kalian atau di kertas yang kalian miliki. Apa saja ya peraturan-peraturan yang ada di rumahku, atau kamu ingat sejenak peraturan yang ada di sekolahku itu apa saja ya. Kemudian di masyarakat sekitarku, di gereja, bahkan mungkin di jalan raya pun kita ada aturannya kan. Nah, nanti coba temukan ya, dan kamu buat list atau daftar apa saja peraturan-peraturan yang kamu ketahui. Ini contohnya peraturan yang ada di kelas seperti ini, contoh yang ada di rumah dan yang ada di jalan ya. Oke, baik, nanti silahkan kalian menemukan sejauh kalian bisa tahu. Sekarang kita akan melihat lebih jauh bahwa ada juga sebuah peraturan yang dibuat oleh Allah. Peraturan yang seperti apa itu? Peraturan yang berupa firman-firman Allah yang terdapat dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Di sana ada 10 perintah Allah. Nanti kalian bisa ambil kitab suci kalian masing-masing. Cobalah baca dengan teliti, dengan lebih detail ayat per ayat. Anak-anak, seperti yang kita ketahui, 10 perintah Allah ini dulunya dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan, dituliskan peraturan ini di dalam 2 loh batu dan diberikan oleh Allah kepada Musa, yang waktu itu Musa dipilih oleh Allah untuk membantu orang-orang Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Apa sebenarnya janji Allah kepada bangsa Israel ya? Yang pertama, Allah membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir, dan janji ini Allah tepati dengan cara mengutus Musa untuk membantu mereka keluar dari tanah Mesir. Yang kedua, Allah mendampingi umat Israel dengan memberi makanan dan minuman selama perjalanan di padang gurun secara istimewa. Karena apa anak-anak? Orang-orang Israel ini melakukan eksodus atau perjalanan besar-besaran oleh jutaan orang dengan dipimpin oleh Musa. Wah, gak kebayang ya, memimpin sekian banyak orang pada masa itu, dipimpin oleh satu orang, berjalan kaki lagi.
ke tempat yang begitu jauh, dan itu tidak hanya hitungan hari mereka perjalanannya, 70 tahun loh mereka jalan kaki. Wow. Apa yang terjadi? Ya pasti mereka ada saatnya lelah, ada saatnya mereka takut. Bahkan dalam perjalanan yang begitu panjang, ada kemungkinan mereka itu ada yang lahir, mereka ada yang meninggal, dan seterusnya ya. Lalu bagaimana untuk kebutuhan hidup mereka? Rupanya Allah ini luar biasa baik. Allah memberikan perlindungan kepada umatnya, memberikan makanan, minuman kepada mereka. Perlindungan apa? Salah satunya adalah ketika Allah memberikan tiang api dan tiang awan. Tiang api itu bentuknya itu semacam api yang berkobar di langit, menerangi ketika mereka jalan kakinya pada malam hari. Kan zaman itu belum ada listrik ya. Nah, hebat Tuhan memberikan cahaya yang luar biasa, terang benderang di langit. Kemudian kalau siang Tuhan memberikan tiang awan. Fungsinya apa? Untuk kayak payung nih, melindungi mereka dari teriknya matahari sehingga mereka bisa jalan kaki. Nah, untuk makanan minumannya apa coba? Tuhan memberikan kepada mereka makanan, apalagi saat di padang gurun kita tahu sulit ya untuk mencari bahan makanan, apalagi air. Nah, makanannya itu Tuhan kasih apa? Kalau pagi Tuhan membuat hujan mana. Wah, apa itu mana? Mana itu artinya apa itu? Semacam roti putih kecil, bentuknya itu seperti salju gitu turun dari langit. Kemudian warnanya putih, kalau dimakan rasanya manis gitu ya. Dan orang-orang itu tiap pagi memakan itu sampai kenyang. Wow, gak usah masak ya, gak usah beli makanan. Tuhan sudah memberi makanan gratis berlimpah dari langit, diberi mana. Dan kalau minumannya, Musa diminta oleh Tuhan untuk mencucukkan tongkatnya itu ke sebuah batu, dan ajaib, bisa keluar air yang jernih, bisa langsung diminum. Wow, luar biasa mukjizat Tuhan itu ya. Allah memang sungguh-sungguh hebat. Dan ini bukan sulap, bukan sihir loh, ini benar-benar terjadi waktu itu. Wow, andai kata ada kita ya, asik, enak dong kita bisa makan mana dan minum air dari Tuhan ya. Oke, baik, janji Allah yang ketiga adalah Allah memberikan tanah yang sangat subur dan kaya, yang disebut apa? Tanah Kanaan. Nah, ini janji Allah. Dan benar loh, Allah tuh kalau berjanji pasti ditepati. Nah, dalam kitab Keluaran tadi, di sana juga dimuat tentang 10 perintah Allah, itu isinya apa saja. Nih, ada 10 perintah. Waktu itu Tuhan meminta kepada Musa supaya ini disampaikan kepada orang-orang Israel. Bunyinya seperti ini: Akulah Tuhan Allahmu. 1. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Artinya kita tidak boleh menyembah yang lain ya, selain Tuhan. Gak boleh kita memberhalakan barang-barang, kemudian kekuasaan, uang, games, dan sebagainya menjadi yang mengatur hidup kita, yang membuat kita tidak bisa lepas daripadanya. Wah, kalau sudah begitu terikat dengan yang Ibu sebutkan tadi, itu namanya kita sudah memberhalakan. Dan itu tidak boleh, kita melanggar perintah yang pertama ya. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Ini dia, kita nggak boleh sembarangan nih kalau menggunakan nama Allah. Jangan dikit-dikit kemudian kamu menyebut nama Tuhan. Kalau menyebut nama Tuhan di dalam doa, menyebut nama Tuhan di dalam hal-hal kebaikanmu, boleh. Tapi jangan sembarangan dikit-dikit menjadi latah kamu menyebut nama Tuhan Allah ya. Nama Tuhan Allah bukan untuk main-main, tapi harus kita sebut dengan hormat. Apalagi jangan sampai menggunakan sumpah-sumpah demi Allah tetapi ada niat buruk di dalam hati. Itu melanggar yang kedua. Berikutnya perintah yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Kapan ya hari Tuhan?
Seluruh hari adalah hari Tuhan, maka kita harus menyucikan setiap hari ini dengan hal-hal baik. Hidup kita harus menjadi baik supaya seluruh waktu kita ini menjadi sarana menguduskan Tuhan. Perintah yang keempat, hormatilah ibu bapakmu. Nah, ini perintah Tuhan sendiri loh, bukan hanya perintah dari ibu, dari mama papamu atau guru-gurumu yang lain, tapi ini langsung perintah Allah, hormatilah ibu bapakmu. Nah, siapa yang masih suka kalau sama mama papanya tidak nurut nih? Nah, kalau ibu yakin sih kalian pasti anak-anak yang baik, pasti menghormati ayah, ibu, mama, papa ya. Berikut, jangan membunuh, ini perintah yang kelima. Ini konteksnya pada waktu itu Tuhan sebutkan adalah jangan membunuh sesama manusia ya. Nanti ada yang nanya, Bu, membunuh nyamuk melanggar perintah Allah kelima enggak ya, Bu? Waduh. Ini kaitannya dengan sesama ya, dengan sesama manusia. Berikut yang keenam, jangan berzina. Mungkin kamu sedikit bingung, apa sih berzina ya? Ya, ini adalah orang yang sudah berumah tangga, memiliki pasangan yang harus setia dengan pasangannya itu. Begitu maksudnya ya. Yang ketujuh, jangan mencuri. Wow, ini apa ini mencuri? Mencuri itu mengambil milik orang lain tanpa izin ya. Nah, apa saja bentuk mencuri? Macam-macam sih, ada mencuri barang, mencuri waktu. Wah, mencuri waktu dicuri ya. Atau mungkin ada apalagi ya, orang korupsi itu termasuk mencuri juga ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh mencuri. Berikut yang ke-8, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Itu artinya jangan bohong ya, jangan ngomong yang gak benar. Bicaralah kalau A katakan A, kalau B katakan B, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Oke. Yang ke-9, jangan mengingini istri sesamamu. Ini sudah jelas ya, berkaitan dengan yang tadi yang ke-6. Yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Ini juga sangat jelas, kita tidak boleh merebut milik orang semau-maunya kita. Oke, itu isi 10 perintah Allah. Dari ke-10 perintah Allah itu ada 2 bagian pokok, yaitu yang pertama, perintah ke-1 sampai ke-3 itu mengatur hubungan manusia dengan Allah, berkaitan dengan kepentingan nih dari pihak Allah, yaitu satu, Allah satu-satunya yang disembah dan dicintai di atas segalanya. Yang kedua, Allah disebut dengan hormat dan menguduskan Allah. Ini kaitannya hubungan kita dengan manusia, dengan Allah ya. Yang kedua yaitu perintah ke-4 sampai ke-10 itu mengatur hubungan manusia dengan sesama kita, manusia-manusia yang lain, berkaitan dan kepentingan dari pihak manusia itu sendiri, yaitu apa? Kita diajak menghormati orang tua, tidak membunuh fisik maupun perasaan, menghormati milik orang lain, dan jujur kepada siapapun. Nah, apa kesimpulan kita dalam pelajaran kali ini? 1. Manusia hidup dalam kebersamaan untuk saling membantu dan melengkapi kebutuhan hidup. Memang sih tidak mudah dalam menjalani sebuah kebersamaan. Namanya juga bergaul, berhubungan dengan banyak orang, ya kadang-kadang ada ya perselisihan ini dan itu. Maka dalam kebersamaan itu dibutuhkan seorang pemimpin dan juga peraturan. Supaya apa? Supaya kehidupan manusia bisa berjalan dengan baik, dengan teratur. Bahkan seandainya pun pemimpin tidak sedang berada di tempat, kalau ada peraturan, bersama-sama bisa konsekuen, bisa memahami peraturan itu, ya akhirnya bisa tetap berjalan berlangsung dengan baik kebersamaan itu ya. Kesimpulan berikutnya adalah 10 perintah atau firman Allah merupakan pedoman hidup bagi manusia. Tidak hanya pada saat itu orang-orang Israel, tetapi hingga saat ini. Jadi sepanjang segala masa itu menjadi pedoman bagi hidup kita.
Berikutnya, taatilah peraturan dimanapun kita berada. Taatilah perintah-perintah Allah, dan apa hasilnya? Kita akan hidup dengan selamat, hidup bahagia. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak pelajaran kali ini dengan baik. Semoga kalian bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menaati perintah-perintah Allah, menaati aturan dimanapun berada. Sampai ketemu dalam pelajaran berikutnya. Terima kasih, selamat menjadi anak yang baik. Tetap jaga kesehatan, sehat selalu, dan Tuhan memberkati.